Assalamualaikum, hari ini kita lagi adakan pengajian majelis taklim dengan Ustazah dari Lokakum. Ibu ngomong cantik Bu, cantik. Saya kan cantik Bu. Ya. Terbanglah tinggi si burung dalam. Cantik. Takalah tinggi si burung melas. Cantik. Ya. Siapa tadi yang tidak jawab salam, berdoakan di sini lagi. Enggak boleh, apalagi sudah baru kelihatan kehidupan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru jawab 3 juta ya, sesuai sudah ya. Jadi hari ini jawabannya 3 juta orang, masya Allah. Ini malaikat sudah ada di sini, di masjid Al-Qasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi haqqa habbi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tapi tidak di sini, di teras juga. Oh, bersama Bunda ya. Bukan dalam kegiatan tapi berharap lama sebelum corona dulu sampai habis saya ketinggalan, saya masih ingat ya. Ini yang kedua kalinya dan saya anggap ini perdana karena saya bertemu ibu yang cantik yang luar biasa ini, bercahaya mukanya, mudah-mudahan cahaya surga bulan, cahaya lampu ya. Saya sengaja harus membawa materi ini dengan gaya saya. Saya Bu Arwiyah, perkenalkan Bunda. Nama saya cuma 6 huruf. A-R-W-A tulisannya, tapi panggilnya namanya. Singkat saja. Kenapa saya tanya bapak saya, Pak? Nama kamu punya panjang, minimal 2 kata gitu. Kalau sekarang jangan ditanya, bisa 5 kata, 5 keren. Dia bilang biar enak kamu kalau nikah langsung sah. Betul. Saya terima nikahnya Arwiyah binti Lagi dengan Mas sah sunnah Nabi. Insya Allah kumpul kita bersama beliau dengan syafaatnya ya. Baik, salam dan salam kita berikan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan insya Allah yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan. Kenapa? Karena kata Allah, Rasulullah SAW bersabda, man haroja fi tolabul ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji. Barang siapa yang tadi datang ke rumahnya menuju masjid Al-Ikhlas ini dengan niat karena Allah, maka dihitung dengan pahala jihad fisabilillah. Ibu tidak perlu repot-repot berperang karena ini sudah dihitung pahalanya jihad fisabilillah ya. Jadi yang belum tadi niat karena Allah datang dari rumahnya menuju masjid ini, niat lagi. Jadi saya lupa ya, berangkat buru-buru, tetangga jemputin, oh ya Mama Ajes, makasih lah, gitu kan. Ada sempat berniat. Jadi sebelum saya kasih materi, diingatkan oleh Allah, mudah-mudahan ini engkau hitung nanti ketemu bersama teman-teman saya di sini surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini nggak ada masjid yang janjikan Allah. Masjid di sini dapat pahala 1000 rakaat, tidak, hanya ada 3 masjid, ya, di Palestina, kemudian di Madinah, dan 5 di Mekah. 3 itu saja. Tidak ada yang lain. Masjid lain ngaku-ngaku Al-Ikhlas Ustaz. Oh, udah bisa. Siapa bilang kalau di sini penuh seperti itu, orang Samarinda ke sini semua itu. Enggak usah pergi ke Madinah, ya. Baik. Yang pertama tadi apa? Diampuni dosa-dosa kecil. Dosa kecil, Bunda. Dosa kecil seperti apa? Contoh, pian bebasuh celana laki, ketemu uang 300.000. Nah, itu diambil aja ribu. Pian berdosa Bu Ai karena tidak izin, maka itu dihapus hari ini. Alhamdulillah ya Allah Ustazah, kemarin aku ambil uangnya hari ini habis di dosaku. Itu hilang ya. Jangan sampai nanti laki pian kadang-kadang aku tuh Ustazah, kadang-kadang ada yang curhat sama saya tuh, Ustazah aku tuh bingung kadang-kadang, celana aku tuh ada uang 500, pulang hilang sudah Ustazah. Perasaanku masih ada, perasaanku aja. Istrinya juga mungkin merasa nggak dikasih, nggak masalah, tapi harus izin gitu ya. Kemudian tadi yang kedua, kata malaikat, minta dia berdoa, ya Allah kasih pahala sama 1000 rakaat.
Pian datang ke sini Bu, ada minuman? Oh ibu aja minum ya sama saya. Pian hadir, ada AC, ya enggak? Pian duduk, ya nah. Pian duduk aja, ada bepandir, kada pakai tenaga kayak saya. Duduk sini, nah dapat pahala 1000 rakaat. Ada yang pernah sholat 1000 rakaat? Angkat tangan. Saya mau tanya, apa tipsnya? Saya aja belum. Adakah tipsnya? Oh tidak ada, sama. Iya, 1000 rakaat. Saya tanya, di Masjid Al-Ikhlas kalau bulan puasa berapa rakaat sholat tarawihnya? 11. Oke, saya tanya sekarang. Di lingkungan ini, perumahan ini, kalau ada 2 masjid, sama-sama 11 rakaat. Yang satu bacanya lambat, yang satu bacanya cepat. Ibu pilih mana, Bu? Jujur betul ibu tuh senang saya jujur. Iya, yang cepat. Tidak apa-apa Bu, kasih tahu aja Bu, jujur Bu. Nggak usah jahil Bu sama saya Bu. Baik, seandainya ada 2 pilihan lagi. Kalau sudah dikasih 11 rakaat, dikasih yang lama pasti ibu ngedumel itu, ya. Iya enggak? Pasti dumel. Biasanya orang-orang yang bekerja. Saya Bu pernah diundang isi kajian Isra Mi'raj, Maulid Nabi di Lempake ujung sana menuju SMA 9. Ada Bu ya? Ya, saya di sana ngisi bukan di masjid tapi di Langgar. Saya tanya begini. Di sini berapa rakaat? 2, 3. Di Langgar sana 11. Pilih mana? Pilih Langgar. Ya, bagus betul ya. Iya. Jadi ada yang cerita. Saya pernah ustazah sholat tarawih, saya tanya teman saya, nanti malam yang cepat yang mana? Tuh Langgar sana. Datang dia ke sana Bu. Apa yang terjadi? Dia datang, dia tidak tahu ternyata jadwalnya malam itu adalah jadwal Qori internasional, bacaannya fasih, ya kan? Jadi bacanya lambat. Bayangkan Bu, baru takbir 1 menit. Allah, takbir aja Bu, 1 menit Bu. Yang ibu tadi ngomong, pulang jam 12 malam, pulang jam 12 malam ini. Baru takbir, kemudian dia baca doa iftitah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dudung kan Bu, Pak, karena dia Qori Bu, kan dia malu Bu kalau dia lambat, kalau dia cepat. Jadi bilang ibu ini, ya sudah, menikmati aja dah sambil gini-gini. Ibu tuh kan gitu kalau terayun-ayun kan Bu ya. Kemudian dia tunggu, dia berpikir ketika itu bacanya surat juz 30. Belum dia ngomong segitu langsung Yasin, aduh ya Allah, ada otak jadi gue. Aku begawi dikasih surah Yasin pula. Kada lagi aku sholat sini aja. Besoknya Bu, dia bilang sama temannya, Ikam tahu lah sholat di mana lagi? Maka salah lagi. Dia mencari yang lakas tadi tuh Bu. Pergi lagi dia ke sana, cari yang beda masjid. Sampai di sana Bu, baru dia ke ruang wudhu. Kenapa? Dia kentut ibu itu Bu. Dia ke ruang wudhu, hendak berwudhu karena batal. Ketemu dengan imamnya tadi malam itu juga. Cari ibu itu, ya Allah, ada imam lain, inya lagi ya. Apa yang terjadi Bu? Si imam tadi mendengar telinganya. Oke, naik kamu. Kau baca lakas. Belum tahu kamu ilmu. Jangan. Habis itu apa terjadi Bunda? Dia baca lakas. Al-Fatihah 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang aku. Saking lakasnya Bu, habis baca surah Al-Fatihah dia bingung baca surah apa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anak yang kecil bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ampir sholat Bu. Saking lakasnya Bu. Bayangkan Indonesia ini Bu luar biasa Bu. Sehali Jabir, saya dikasih buku Bu oleh jamaah saya. Saya kan beberapa kali ngisi taklim itu ada beberapa jamaah ngasih buku saya. Ustazah saya ada buku buat Ustazah. Baru beli dia bukunya Sehali Jabir. Terus saya baca bukunya itu Bu. Beliau mengatakan hanya di Indonesia yang mau amalan sedikit mau surga. Indonesia aja Bu. Indonesia aja. Dia minta Ustadz ada ndak amalan yang kecil aja kalau dosa uyu-uyu surga Firdaus tuh gaya kalau. Nah, keluarga Nabi bukan, sepupu Nabi apalagi, coba lihat. Minta surga Firdaus. Itu kata Sehali Jabir seperti itu. Tapi beliau bangga dengan Indonesia, ya. Ini baru mukadimah Bu, belum materi Bu ya.
Ya, jadi saya jam berapa Bu? Kasih dulu jam saya. Saya ini kalau nggak dikasih waktu, Bu, mohon maaf, bisa 3 jam saya bekerja saya nih, Bu. Sebelum asar, Bu ya. Ya, nanti kasih kode saya aja, Bu ya. Ustaz stop sudah Ustaz gitu ya. Baik, saya diundang hari ini untuk mengisi materi tentang ukhuwah Islamiyah. Berbicara tentang ukhuwah Islamiyah, kita ini berkumpul di sini sama-sama diikat dalam ikatan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, jadidu imanakum akhiru min hauli la ilaha illallah. Kata Rasul, perbaharui iman kalian, perbaharui imanmu, dan perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir zaman. Sekarang sudah masuk di akhir zaman. Saya cuma mau bilang begini, Bunda. Sudahkah kita perbarui iman kita setelah Ramadan? Yang saya ingin tanyakan 2, Bunda. Ramadan setelah Ramadan kita. Saya suka betul dengan materinya Ustaz Hilman itu. Beliau bilang begini, orang yang berpuasa ada yang namanya ular, ada yang namanya ulat. Saya ulangi sekali lagi. Ada yang namanya ular, ada yang namanya ulat. Ular sebelum berpuasa namanya ular, tetap. Ketika dia berpuasa ganti kulit namanya ular. Setelah dia berpuasa cantik kulitnya namanya ular. Yang kedua, sekarang binatang atau hewan ini sebelum berpuasa dia namanya ulat. Pada saat dia berpuasa namanya kepompong. Setelah berpuasa akhir selesai dia jadi kupu. Saya tidak mau bilang saya ular saja, saya ulat saja. Biarlah Bunda yang menilai diri Bunda yang mana. Saya cuma mau bilang kalau Bunda di posisi ular rugi jadi manusia. Demi Allah saya katakan, saya ulangi sekali lagi, kalau Bunda puasanya masih seperti ular, mohon maaf, percuma Anda berpuasa. Kenapa? Karena tidak ada perubahan. Maka dari itu Bunda, kita perbaharui iman kita. Selamat datang, Bu. Oh iya, untung Bunda sekolah, Bu. Kalau sekolah bahaya, Bu. Ini saya guru masalahnya, Bu. Mohon maaf Bunda ya, bercanda ya Bunda ya, biar nggak ngantuk. Saya tahu betul posisi jam-jam segini, jam-jam ngantuk ini. Iya. Jadi ketika kita berpuasa tidak menggunakan 2 hewan tadi, maka Bunda sendiri yang milih. Saya setelah berpuasa, sholat sunnah saya jadi bertambah atau berkurang. Saya setelah Ramadan tadi ngaji saya jadi tembus 1 juz sehari atau taman ngaji-ngaji lagi. Gitu aja dulu. Kita nggak usah berbicara yang banyak-banyak tentang ukhuwah Islamiyah. Bagaimana diri ini menjadi pribadi yang hebat, bagaimana diri ini menjadi pribadi yang Allah cinta. Tapi ketika kita menuju Ramadan, setelah selesai Ramadan maksud saya tidak berubah sama sekali. Alah Ustazah, nanti ada lagi tahun depan. Kalau ketemu umur. Kalau ketemu umur, Rasulullah bilang, Rasul yang bilang bukan saya. Kita itu kalau mati seperti disayat hidup-hidup domba kulitnya, itu paling ringan ketika dicabut sakratul maut. Yang bilang bukan saya, tapi Rasul. Saya bayangkan ibu pernah siat, sakitnya minta ampun. Apalagi disayat hidup-hidup, saya tidak bayangkan seperti apa sakitnya sakratul maut itu. Wah. Ibu sendirilah yang ini kan. Tapi kalau kata Nabi Isa, yang paling mudah itu yang paling ringan sakitnya seperti burung digoreng hidup-hidup. Itu yang bilang Nabi Isa, bukan saya. Saya manusia biasa yang tidak ada kekuatan, ya. Seperti itu. Maka dari itu Bunda, yuk perbarui iman kita. Mulai dari kemarin atau bahkan hari ini, ya Allah, refleksi diri Anda. Saya setelah Ramadan kok malah menurun ya. Kemarin Ramadan, 8 rakaat, kalau mau kalah 12 rakaat. Setelah Ramadan, tidak pernah lagi duha, atau bahkan menurun 2 rakaat. Ya, jadi muhasabah diri kita, karena yang bilang Rasul tadi ya, jadidu imanakum akhiru min hauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian. Yuk kita perbaharui sama-sama. Supaya apa? Supaya kita masuk surga. Sama-sama kita masuk surga. Semua ini dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Berbicara ukhuwah Islamiyah, saya ulangi sekali lagi, harus ada beberapa saya cuma ngomong gini, saya mau ngasih tahu kepada Bunda ada beberapa tips
dari saya pribadi, saya mengupas dari beberapa para ulama yang saya gabung jadi satu catatan saya. Kalau kita mau rukun, kita harus ingat dengan ilmu ini. Karena ukhuwah Islamiyah itu kita berbicara di sini kan tidak ada yang suku Jawa semua, bermacam-macam ya. Saya itu suku Buton. Ada yang suku Buton di sini angkat tangan? Nggak ada kan? Jawa pasti banyak, saya yakin. Jawa itu di mana-mana ada ngeribu Jawa itu. Iya, suami saya Jawa masalahnya. Iya, Bugis ada Bugis? Ada. Apalagi? Banjar. Oh iya betul, Banjar ada? Ada. Artinya gini, kita ini semuanya sumbernya beda-beda. Maka ketika kita digabung dalam seperti ini, namanya ukhuwah Islamiyah, saling menguatkan. Harus ada kekuatan di antara kita. Ini yang jadi masalah kalau kita itu kadang-kadang saling sindir menyindir. Itu bahaya itu. Al-Imran 133 ya. 133 surat keberapa Bu Al-Imran? Ada yang tahu? Surat ketiga. Satu apa? Surat pertama. Al-Fatihah. Ada beberapa mata Al-Fatihah masuk di surat pertama. Ya, yang kedua Al-Ba. Nah, baru yang ketiga. Nah, jadi Al-Imran itu surah ketiga. Surah ketiga ya, Al-Imran. Itu di ayat 133 dan 134 itu mengajarkan kita tentang kebaikan. Apa sih yang kita lakukan? Kita segera minta ampun ya, segera minta ampun. Kalau kita tidak minta ampun kepada Allah susah. Wasairu ila maghfiratin. Ayo ada yang hafal? Saya kasih hadiah. Wasairu ila maghfiratin mir rabbikum wajannatin arduha ya, wajannatin arduha sama wati wal ardu uiddat lil muttaqin. Itu dalam surah Al-Imran. Apa artinya? Bersegeralah kamu memohon ampunan dari Tuhanmu dan untuk mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi, dan itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita hidup di masyarakat, Bunda, nggak usah gini gitu Bunda, saya aja dengan suami yang beda apa? Beda pola pikir, mungkin beda bicara. Saya bicara nyaring suara saya. Suami saya itu kalem, orang Solo Bu. Bayangkan Solo ada suaranya Bu. Ya Allah. Makanya bilang teman-teman saya ngomong gini, hebat kamu dapat suami ya. Nggak ada suaranya, lakimu itu. Ada juga suaranya kata saya. Tapi ketika bertemu dengan ngobrolnya jarang, orang yang introvert. Nah kalau saya beda, ekstrovert. Kalau nggak ngomong nggak bisa, harus ngomong terus. Ya, kembali ke ukhuwah Islamiyah tadi, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Saya catat ada 5. Ya, yang saya catat ada 5. Yang pertama, jangan baper. Misal, ini contoh contoh. Ibu di sebelah kiri saya baru beli emas 25 gram. Kan ini lagi masih mahal kan Bu ini? Iya. Dia beli emas. Yang di ujung sana ngomong sama sebelahnya, lihat emasnya. Ada. Perempuan itu Bu, semakin kencang gosipnya Bu, semakin halus suaranya Bu. Betul ini Bu. Saya tidak main-main Bu. Semakin kencang gosipnya tuh Bu, semakin pelan suaranya. Ya, contoh saja Bu. Bunda menceritakan tentang saya, misalnya atau ada sepatu saya di belakang, Arwiyah, kayak apa dengan orang gitu lah aja. Sekalinya saya lewat misalnya baru datang, kayak itu aja orangnya lah udah sesuai dengan spanduk cantik itu, hitam lagi orangnya. Karena saya belum mendengar, karena saya belum masuk. Biar gini, kayak itu aja Gustanya, maka di foto filter. Saya buka pintu. Kode Bu, sudah diam, suruh diam Bu. Semakin nyaring Bu, semakin panas gosipnya, semakin pelan suaranya. Ngeri perempuan ini. Ya, jadi jangan baper. Bisa jadi dia yang ngomongin Anda itu untuk meningkatkan Anda juga. Misalnya, Bu, biar kada usah gin, pakai baju itu kenapa dia cocok pian, muka pian bulat. Padahal dikasih apa? Dikasih saran. Tapi pian kenapa gerak baju gua aja? Diam aja Bu, kalau diterima ya monggo. Udah terima nggak usah marah gitu loh.
Ya, kenapa? Saya yakin Bu, Ibu mau tinggal di planet mana, di bumi ini maksud saya. Itu pasti ada ketersinggungan, tapi maksud saya itu dibuang jauh-jauh. Oh, dia ngasih ke saya itu supaya dia baik sama saya, gitu bahasanya. Jadi menangkapnya itu kita harus fokus menjelajah, melebar. Tadi malam mohon maaf Bu, saya itu kan jam 9. Saya lagi sama anak saya yang terakhir yang umur 7 tahun. Saya bilang sama anak saya, nak, ayo kita mainan yuk. Saya itu Bu sama anak saya yang kecil itu mainnya itu, main apa lucu-lucuan gitu. Karena saya harus jadi anak-anak. Apa yang terjadi ketika nanti Bunda di surga tidak ketemu dengan saya, panggil saya. Dulu Ustazah Arwiyah pernah ngisi di Masjid Al-Ikhlas, karena saya yakin ketika saya berdakwah seperti ini, saya kan guru agama ya Bu, saya guru ekonomi. Kata saya, ketika ada kata saya yang menyinggung perasaan Bunda, demi Allah itu tidak untuk nyinggung. Saya ini manusia penuh banyak salahnya, kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ustaz. Oh iya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita berdoa Bunda. Kalau berdoa, saran saya tidak usah ngobrol, fokus dengan doa. Orang tua saya mengajarkan kalau doa itu fokus dan bayangkan apa yang kita minta itu digambarkan di tangan kita. Kalau minta anaknya soleh, kalau minta anaknya jadi hafal Quran, gambarkan di tangan Bunda itu anak Bunda lagi pegang mahkota di akhirat. Dan itu menjadikan Bunda dimasukkan ke dalam surganya seperti itu. Itu pesan dari orang tua saya. Sebelumnya saya mohon minta keridoannya, Al-Fatihahnya buat orang tua saya, wabil khusus mama saya, karena beliau sudah meninggal 2 tahun lalu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwakafi ni'ma wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusra syara'atik. Wabasiki Allahumma raditataha mu'addiquddaha wahdiha subulaha wallah binurika allazi la yahmu sudurha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaika wa ahliha bima'rifatik wa amitha sahadati fi sabilika innaka ni'mal mawla wa ni'man nasir. Amin Allahumma amin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa hidayil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di Masjid Al-Ikhlas Daman Huri ya Rabb. Kami berkumpul meminta ampunan-Mu ya Rabb, meminta maaf. Kami sebagai ibu masih banyak ingin belajar, banyak dosa kami kepada suami kami, banyak dosa kami kepada anak-anak kami.
Mungkin itu dengan tetangga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul untuk menggapai ridho-Mu ya Rabb. Hari ini kami berkumpul untuk terus belajar menjadi hamba-Mu yang hebat, menjadi hamba-Mu yang Engkau sayang. Ya Allah, kami bukan Siti Khadijah ya Rabb, kami bukan juga Siti Aisyah, tapi kami ingin menjadi ibu yang hebat ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjadi ibu sekaligus istri bagi di rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan rasa cinta, rasa sayang di hati anak-anak kami, cinta Quran ya Rabb, cinta Al-Quran ya Rabb. Karena kami semua masih banyak belajar, kami ingin anak-anak kami menjadi generasi emas, generasi-generasi yang melanjutkan tongkat estafet dakwah ini ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak pernah tahu akhir hidup kami seperti apa ya Allah. Kami hanya mohon kepada-Mu ya Allah, di akhir hidup kami ya Allah, kami ingin mengucapkan kalimat tauhid ketika Engkau menjemput kami ya Allah. Mampukan mulut kami mengucapkan kata la ilaha illallah ya Allah. La ilaha illallah. Kalimat itu mudah hari ini ya Rabb. Kami tidak pernah tahu di akhir hidup kami seperti apa ya Rabb. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Rabb. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhanku, terimalah doa-doa kami ini ya Rabb. Ini hari Jumat ya Rabb. Ini hari Jumat ya Rabb, di mana hari ini adalah hari yang menurut kami adalah hari yang Engkau cintai daripada hari-hari lain ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankan doa kami ya Allah, perkenankan doa kami ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk berhijrah ya Rabb. Berikan kesempatan kami untuk berbuat baik lagi ya Rabb, sehingga kami punya amal-amal kebaikan nanti yang kami bawa di yaumil akhir nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minna wa minkum. Berakhirnya doa yang dipimpin oleh dengan Ibu Ustazah tadi, maka berakhirlah majelis kita dan selanjutnya kita acara makan. Sampai ketemu minggu depan. Bye.